Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 4E, mata kuliah teori grup. Di sini kami akan menjelaskan materi permutasi grup yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Alfiah Hana Sapitri dengan NPM 20106310500048. Yang kedua ada saya sendiri, Heli Susmina dengan NPM 20106310500012. Yang terakhir, yang ketiga ada Silva Fauzia dengan NPM 20106310500141. Pertama, ini akan dijelaskan oleh Silva. Kepada Silva dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi permutasi A dan kelompok permutasi A. Di sini ada dua definisi, yaitu yang pertama adalah perminasi set A adalah fungsi dari A ke A yang satu ke satu. Dan definisi yang kedua yaitu kelompok permutasi dari set A adalah satu set permutation A yang membentuk kelompok di bawah komposisi fungsi. Di sini ada contoh satu simetris grup S3. Dilihat, S3 menunjukkan himpunan semua fungsi satu ke satu dari 1, 2, 3 ke dirinya sendiri. Kemudian S3 di bawah fungsi composition adalah kelompok dengan 6 elemen. 6 elemen tersebut adalah epsilonnya 1, 2, 3 dengan baris 1, 2, 3 dan kolom 1, 2, 3. Alfanya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Alfa kuadrat yaitu 1, 2, 3, 3, 2, 1. Betanya 1, 2, 3, 1, 3, 2. Alfa betanya 1, 2, 3, 2, 1, 3. Alfa kuadrat beta yaitu 1, 2, 3, 3, 2, 1. Perhatikan bahwa beta alfa sama dengan 1, 2, 3, 3, 2, 1. Yaitu sama dengan A kuadrat beta tidak sama dengan alfa beta. Sehingga S3 adalah non-abelian. Relasi beta alfa sama dengan alfa kuadrat beta. Dapat juga digunakan untuk menghitung produk lain dalam S3 tanpa menggunakan array. Misalnya, beta alfa kuadrat yaitu beta alfa dikali dengan alfa. Sama dengan alfa kuadrat beta dikali dengan alfa. Dan alfa beta, alfa kuadrat dikali dengan beta alfa sama dengan alfa kuadrat dikali dengan alfa kuadrat beta. Yang akan menghasilkan alfa pangkat 4 beta. Yang terakhir yaitu ia akan menjadi alfa beta. Dan selanjutnya di sini contoh kedua simetris grup Sn. Lihatlah A 1, 2 sampai seterusnya sehingga semua permutasi A disebut dengan kelompok simetris sederajat N yang dilambangkan dengan Sn. Dengan elemen dari Sn memiliki bentuk alfa sama dengan 1, 2, dan alfa 1, alfa 2 sampai dengan seterusnya. Di sini sangat mudah untuk menghitung urutan Sn. Ada N pilihan alfa 1, setelah alfa 1 telah ditentukan ada N-1. Kemudian untuk alfa 2, sejenak A adalah 1 ke 1, kita harus memiliki alfa 1 tidak sama dengan alfa 2. Setelah memilih alfa 2, ada tempat N-2 kemungkinan untuk alfa 3 melanjutkan dengan cara Sn memiliki N. N-1 dikali dengan 3, 2, 1 sama dengan himpunan yang akan kita hitung. Terus, pembaca untuk membuktikan bahwa SO adalah non-abelian ketika N kurang dari lebih besar 3. Di situ dilihat pada latihan 4.1. Kelompok simetris kaya akan subkelompok. Kelompok S4 memiliki 3 subkelompok dan S5 memiliki lebih dari 100 subkelompok. Mungkin untuk materi selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Silva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Contoh 3 simetri kuadrat. Nah, jadi sebagai contoh ketiga ini, kita mengaitkan setiap gerakan dalam D4. Nah, dengan permutasi lokasi masing-masing. Nah, dari 4 pendatang persegi. Jadi ada 4 persegi gitu. Nah, misalnya jika kita memberi label 4 posisi sudut seperti pada gambar di bawah ini dan menjaga label ini tetap untuk referensi. Nah, menggambarkan A 90 derajat rotasi dengan permutasi. Nah, jadi bisa dilihat itu ada gambar persegi yang dimana di ujung-ujungnya itu ada angka, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di row-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Nah, bisa kita lihat di sampingnya itu, sedangkan refleksi melintasi sumbu horizontal menghasilkan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, kedua elemen ini menghasilkan seluruh kelompok, yaitu setiap elemen adalah kombinasi dari dan ki. Nah, ketika D4 diwakili dengan cara ini, kita melihat bahwa itu adalah subkelompok dari S4. Jadi bisa kita lihat di atas itu kan ada 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Nah, kenapa dia bisa berubah menjadi yang bawahnya itu berubah jadi 2, 1, 4, 3? Karena bisa lihat di sampingnya ini, itu kan 2, 3, 4, 1. Nah, kalau di 1 kan itu bawahnya 2. Di bawahnya 2. Nah, kita lihat 2-nya itu di situ, kita lihat di situ 2-nya jadi 1. Jadi ditulis 1, nah 3, 4 tetap, nah 4, karena di sampingnya 4, atasnya 3, jadi kita tulis dengan 3. Nah, begitu. Lanjut, next. Nah, selanjutnya ada notasi siklus. Nah, ada notasi lain yang bisa digunakan untuk menentukan permutasi. Nah, notasi ini tuh disebut notasi siklus. Dan pertama kali diperkenalkan oleh Cauchy, matematik Emmertation Prancis, yang hebat pada tahun 1815. Nah, notasi siklus ini memiliki keuntungan teoritis dalam sifat-sifat penting tertentu dari permutasi, dapat dengan mudah didetermin ketika notasi siklus ini digunakan. Nah, sebagai ilustrasi notasi siklus, mari kita pertimbangkan permutasi di bawah ini. Itu ada alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 4, 6, 5, 3. Nah, pada penetapan nilai ini dapat disajikan secara skematis sebagai berikut. Nah, jadi bisa kita lihat di situ ada 3 buah lingkaran ya. 3 buah lingkaran. Nah, di situ lingkarannya itu yang pertama, lingkaran pertama yang di atasnya itu angka 1, yang di bawahnya angka 2. Nah, di samping-sampingnya itu ada alfa. Nah, jadi maksudnya itu lanjut dulu ya. Lingkaran kedua. Lingkaran kedua itu ada angka 3, ada angka 4 dan 6. Dan lingkaran ketiga itu ada angka 5. Nah, meskipun secara matematis memuaskan diagram tersebut, sebaiknya kita meninggalkan panah dan hanya menulis alfa 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Nah, kenapa? Karena bisa kita lihat pada tabel yang di sampingnya ini, bukan tabel, maaf, matriksnya itu alfa sama dengan 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 6, 5, 5, dan 6, 3 kan. Nah, pada lingkaran 1, 2. Nah, kenapa di bawahnya hanya menulis alfa 1, 2? Karena bisa kita lihat 1, 2, 2, 1. Nah, berarti itu berkaitan gitu, 1, 2, 2, 1. Nah, selanjutnya, kenapa 3, 4, 6? Kenapa tidak 3, 4, 5, 6 gitu? Karena bisa kita lihat di tabelnya 3 turunan di bawahnya 4.
Nah, sedangkan kita lihat di sampingnya, 4 itu turunannya 6. Nah, pada baris terakhir itu, pada kolom terakhir itu ada 6 dan 3. Jadi mereka saling berkaitan. Jadi 3, 4, 6. Dan yang terakhir ada 5. Nah, di bawah 5-nya itu adalah 5. Nah, jadi menghasilkan alfa 1, 2, 3, 4, 6, dan 5. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Heli. Sini kita langsung aja ke contoh cara berlari dari satu notasi ke yang lain dan mengalihkan permutasinya. Jika notasi array untuk A dan Q masing-masing adalah 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 5, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 1, 2, 3. Kemudian dalam notasi siklus alfa sama dengan 12, 3, 4, alfa sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Beta sama dengan 1, 5, 3, 2, 4. Dan alfa beta 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 3, 2, 4. Untuk mendapatkan alfa beta dalam bentuk siklus terputus-putus, kita amati bahwa 24 itu memperbaiki 1. 1, 5, 3 itu memperbaiki 1 sampai 5. 4, 5 mengirim 5 sampai 4. Dan 3 dan 1, 2 keduanya memperbaiki 4. Jadi alfa beta mengirim 1 hingga 4. Melanjutkan dengan cara ini, kita dapat memperoleh bahwa AQ sama dengan 1, 4, 2, 5, 3. Seseorang dapat mengubah nilai alfa kembali ke bentuk array tanpa mengubah setiap siklus AB sama alfa beta menjadi bentuk array hanya dengan mengamati 1, 4. Berarti 1 pergi ke 4 dan 4 pergi ke 1. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Heli. 2, 5, 3 berarti 2 itu 5, 5 itu 3, dan 3 itu 2. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan ke itu sendiri. Dengan konvensi ini, permutasi alfa di atas dapat ditulis sebagai 1, 2, 4, 5. Demikian pula alfa sama dengan 1, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 5. Dapat ditulis bahwa alfa 1, 3, 4 tentu saja permutasi identitas hanya terdiri dari siklus dengan 1 entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua ini. Dalam hal ini, seseorang biasanya menulis hanya dengan 1 siklus, misalnya epsilon 11, 22, 33, 44, 55. Sehingga dapat ditulis sebagai epsilon sama dengan 5 atau epsilon sama dengan 1. Ingatlah bahwa elemennya hilang dipetakan ke diri mereka sendiri. Saya kembalikan kepada Heli. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materinya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.